Selamat datang di bimbingan belajar Reynolds Learning Solution, suatu bimbingan belajar matematika online. Bagi Anda yang berminat mempelajari matematika, Anda sedang berada di channel yang tepat. Karena di channel ini, kita akan mempelajari banyak hal tentang matematika, dari yang paling dasar, menengah, sampai tingkat lanjut. Segera persiapkan diri Anda dan selamat menyaksikan. Baik, pada saat ini kita akan mencari rata-rata, simpangan rata-rata, varians atau ragam, dan simpangan baku atau standard deviation dari populasi dan sampel. Dan ini dalam bentuk bahasa Inggris, jadi rata-rata itu mean, kemudian mean deviation simpangan rata-rata, ini variance itu ragam, kemudian standard deviation adalah simpangan baku untuk populasi dan sampel. Mari kita langsung saja tanpa berlama-lama. Ini ada contoh. Ini dalam bahasa Inggris tapi saya langsung saja terjemahkan. Untuk data 16, 7, 20, 12, 13, 26, 10, dan 8 carilah A. Ini population mean artinya rata-rata populasi, sample mean rata-rata sampel, population mean deviation adalah simpangan rata-rata populasi, sample mean deviation adalah rata-rata simpangan rata-rata sampel, population variance adalah ragam populasi atau varians populasi, sample variance adalah ragam sampel atau varian sampel, population standard deviation adalah simpangan baku populasi, sample standard deviation adalah simpangan baku sampel. Oke. Untuk pertama kita akan cari tahu dulu rata-rata, population mean and sample mean. Oke, mari kita lanjut. Contohnya ini. Carilah rata-rata populasi dan sampel populasi rata-rata carilah rata-rata populasi dan rata-rata sampel untuk data di atas ini. Mari kita lanjut. Ini untuk mencari, ini bagian A. Population mean itu simbolnya mu. Itu sama dengan sigma dari X dibahagi dengan N. Sigma dari X, sum of data, and number of data. Oke. Jadi sigma X itu adalah jumlah data. 16 ditambah 7 ditambah 20 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 26 ditambah 10 tambah 8 dibahagi dengan banyaknya data 8. Kenapa 8? Karena jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya data ada 8, makanya di sini dibahagi 8. Oke. Nah, kalau kita klik di kalkulator 16 tambah 7 sampai tambah 8 itu sama dengan 112 dibagi 8 hasilnya adalah 14. Maka mu atau population mean ini dia rata-rata populasinya 14. Dan untuk B rata-rata sampel simbolnya adalah X bar. Itu sama dengan sigma X dibahagi dengan N kurang 1. Berarti sama dengan yang ini saja kita copy. Ini kita copy saja. Ini N kurang 1 berarti kita taruh 8 kurang 1. Jadinya 112 bahagi 7. Jadi 16 tambah 7 sampai tambah 8 112 bahagi 7 itu sama dengan 112 bahagi 7 16. Oke. Jadi ini rata-rata sampelnya. Sampel mean. Berikutnya
kita akan mencari population mean deviation. Ini bagian C. Population mean deviation itu MDP, mean deviation of population. Jadi simpangan rata-rata populasi itu sama dengan, rumusnya adalah jumlah dari setiap nilai dikurang rata-rata, kemudian dicari nilai mutlaknya bahagi dengan N. Oke. Berarti kita harus buat tabel dulu untuk setiap data. Oke. 16 coba. Kita pin. Kita buat saja mendatar. Sini X, di sini 16, di sini 7, di sini 20, di sini 12, di sini 13, di sini 26, di sini 10, di sini 8. Oke, mari kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah. Baru kita buat garis, kita buat tabel seperti ini. Ini X dikurang X bar, maaf salah, dikurang mu. Setiap data dikurang rata-rata. Mu itu sama dengan yang kita dapat tadi, rata-rata populasi 14. Oke, berarti 14. Berarti ini 16 dikurang 14 itu 2. 7 dikurang 14 itu negatif 7. Tapi karena ada tanda mutlak di sini, berarti jadi positif. 20 kurang 14 16. 6. 12 kurang 14 negatif 2, tapi karena ada tanda nilai mutlak jadi positif 2. Kemudian ini 1, ini 12, di sini 4, di sini 6. Oke. Kemudian ini kita cari jumlahnya. Nah, jumlahnya itu adalah, kalau kita jumlahkan dari 2 tambah 7 tambah 6 tambah 2 tambah 1 sampai dengan tambah 6, hasilnya 40. Sehingga yang ini kita lihat MDP, kita copy ulang di sini. Kita copy. Oke, ini kita lihat. N-nya tadi 8, kita bagi 8. Jumlah yang ini kita hapus. Kita ganti dengan 40. Nah, 40 bagi 8 itu 5. Jadi MDP simpangan rata-rata populasinya adalah 5. Sekarang untuk sampel, untuk MDS
Untuk sampel itu ini bagian C, sekarang bagian D. Untuk sampel MDS. Jadi rumusnya jumlah nilai mutlak dari X kurang mu dibahagi dengan N kurang 1. Nah, berarti ini tadi 40 dibahagi dengan 8 kurang 1 atau 40 bahagi 7. Itu hasilnya adalah, kalau kita klik di kalkulator, 40 bahagi 7, kita lihat cari 40 bahagi 7. 40 bahagi 7 itu 5,714 sekian, berarti 5,71. Oke, itu sama dengan 5,71. Kita ambil dua angka saja di belakang koma. Oke, jadi ini MDS. Jadi rata-rata populasinya 5, rata-rata sampelnya 5,71 untuk data di atas yang ini. Oke, kemudian kita akan datang di yang berikut, variance. Nah, ini variance. Data yang sama, kita akan menentukan variance. Nah, kalau variance, ini bagian E. Variance simbolnya untuk population variance atau ragam dari populasi itu adalah simbolnya ini. Simbolnya adalah ini. Sigma kuadrat atau kuadrat huruf Yunani seperti ini. Jadi rumusnya adalah jumlah dari X kurang mu dikuadratkan dibahagi dengan N. Nah, kita tahu tadi mu-nya coba kita lihat, mu-nya rata-ratanya 14. Berarti itu tadi kita sudah dapat mu itu 14. Berarti kita buat tabel seperti tadi. Coba kita copy saja tabel tadi. Ini kita copy. Kemudian kita tampal di variance. Nih. Oke. Tapi ini isinya kita hapus karena salah. Oke. Ini kita rubah seperti ini. Kuadrat. Oke. Jadi 16 kurang 14 itu 2. 16 kurang 14 itu 2. Kemudian 2 kuadrat itu 4. Kemudian 7 kurang 14 negatif 7. Negatif 7 negatif 7 kuadrat, negatif 7 kuadrat plus 49. Oke, kalau kita teruskan ini akan menjadi 36. Ini akan jadi 20 kurang 14 itu 6. Kuadrat 36. 12 kurang 14 itu negatif 2. Negatif 2 kuadrat itu 4. 13 kurang 14 1. 1 kuadrat tetap 1. 26 kurang 14 itu 12. 12 dikuadratkan itu 144. 10 kurang 14 itu negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan itu positif 16. 8 kurang 14 6, negatif 6. Negatif 6 dikuadratkan juga 36. Nah, kalau kita jumlahkan 4 tambah 49 tambah 36 sampai dengan 36, itu jumlahnya, ini simbol dari jumlah. Jumlahnya adalah 290 kalau kita gunakan kalkulator. Oke, sehingga rumus ini kita copy lagi. Kita copy. Kemudian kita tampal di sini kembali.
Ini N kita ganti 8 karena banyak. Kemudian yang jumlah X kurang mu kuadrat itu kita hapus, kita ganti dengan 290. Oke, 290. Nah, 290 bahagi 8, kita klik di kalkulator. 290 bahagi 8 itu sama dengan 36,25. 36,25. Ini dia variance of population atau variance populasi. Ini population variance. Oke. Yang berikutnya kita akan mencari sampel. Jadi variance dari sampel ini kita lihat sekarang F sample variance. Rumusnya kali ini tau kuadrat, ini S kuadrat. Itu mirip rumusnya. Rumusnya tadi yang ini kita copy, kita tampal di sini. Tetapi di sini N kurang 1. Berarti yang di atas tetap 290, yang 290 ini tetap 8 diganti 8 kurang 1, jadi 290 bahagi 8 kurang 1 atau 290 bahagi 7. Oke, mari kita cari di kalkulator. 290 bahagi 7 itu sebenarnya 41,43. Kita bulatkan 428 itu 41,43. 41,43. Nah, ini 41. Kita ambil angka 1 2 3 4 5. 5 angka ini coba kita gunting. Kita ambil 5 angka saja supaya kita mudah mencari simpangan baku. Ini kita klik di sini 41,42857. 1 2 3 4 5. 5 angka di belakang koma saja. Tapi boleh kita bulatkan 41,43. Nah, ini dia saya buat dua jawaban seperti ini. Karena sebentar ini saya akan gunakan untuk mencari simpangan baku. Oke, ini namanya sample variance dari sampel. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, standard deviation. Nah, standard deviation ini kita ambil data-data yang ada di variance. Jadi ini coba kita datang di sini. Jadi kalau bagian G population standard deviation itu simbolnya seperti ini. Tau itu sama dengan akar dari tau kuadrat atau akar dari sigma X kurang akar dari variance X kurang mu kuadrat per N. Ini jadi sama dengan akar dari yang hasil tadi. Kalau hasil tadi saya lihat tadi 36,25.
Jadi akar dari 36,25. Oke. Jadi akar 36,25. Jadi sama dengan akar dari 36,25 itu adalah 6,02. Ya, ini simpangan baku dari populasi. Population standard deviation. Simpangan baku dari populasi. Ini bagian G. Bagian F, simpangan baku sampel. Itu rumusnya S. S kecil akar dari S kuadrat, akar dari varian sampel. Itu sama dengan, nah, kita ambil data yang tadi. Data yang tadi, jadi akar dari X, jumlah dari X kurang mu kuadrat dibagi N kurang 1. Ini berarti S nya yang angka tadi kita ambil 41,42857. Coba kita gunting di sini, copy, kita pin. Akar dari 41,42857. Nah, sama dengan kita gunakan kalkulator. Akar dari 41,42857 sama dengan 6,44. Itu jawabannya 6,44. Jadi sama dengan 6,44. Ini S. Jadi ini sampel standard deviation. Jadi untuk simpangan baku populasi 6,02, simpangan baku untuk sampel 6,4 untuk data-data dari yang ini. Oke. Sampai di sini pelajaran kita mengenai rata-rata, simpangan rata-rata, varian dan simpangan baku untuk populasi dan sampel. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di tutorial matematika yang akan datang.